pada betah kuliah online ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya kita ketemu di perkuliahan praktikum hybrid jadinya ya. Offline plus online sekaligus ya. Nah, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah bagaimana sintak dasar baik di algoritma ataupun di Python ya. Ada yang sudah biasa ngoding? Ngode aduh. Ya, walaupun ada nggak masalah lah ya. Anda bisa bantu teman Anda untuk ya minimal kalau ada error Anda bisa bantu ya. Nilai Anda juga harusnya jadi bagus gitu. Tapi saya akan prioritaskan untuk yang belum ngerti programming. Jangan sungkan untuk bertanya. Jangan sampai Anda telat ngerti programming. Ada kok mahasiswa yang pas skripsi baru paham, oh gini Pak ngoding teh. Selama ini kemana aja? Ini salah satu mata kuliah yang bisa disebut ditakuti di IF ya, karena Anda bukan belajar pakai komputer nih, bukan belajar menggunakan komputer, tapi levelnya lebih dari itu. Anda belajar nyuruh komputer. Nyuruh apa? Ya terserah. Anda mau nyuruh apa? Nyuruh ngitung, hayu. Nyuruh manipulasi gambar, hayu. Ya. Nah itu. Sebagai contoh kemarin udah saya jelaskan di pengantar ya. Ada 5 data urutkan manusia sanggup. 100 data diurutkan manusia sanggup. Tapi lambat. 1000 data manusia mulai pusing. 1.000.000 data, wah udah angkat tangan. Komputer mau berapapun silahkan aja gitu, selama memorinya sanggup. Nah, jadi tugas Anda adalah menerjemahkan apa yang dilakukan oleh orang supaya bisa dilakukan oleh komputer. Jadi kalau diibaratkan Anda itu penterjemah aktivitas manusia, jadi penterjemah aktivitas komputer. Ya, jadi kita buat komputer itu mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Jadi bukan belajar menggunakan komputer, tapi belajar menyuruh komputer. Kemudian mungkin Anda pernah kalah main game ketika ngelawan komputer. Jangan pernah sekarang nyebut komputer itu pinter. Komputer itu cuma ngikutin algoritma kok. Disuruh kalah dia mau kalah, nggak protes gitu. Jangankan kalah, disuruh mati aja mau. Ya di shutdown aja mau komputer mah ya. Kalau pinter mah nggak mau di shutdown ya. Nah, jadi kita belajar bagaimana nyuruh komputer melakukan sesuatu ya berdasarkan yang kita inginkan. Karena saya 100% percaya apa yang dilakukan komputer sekarang itu pasti secara manual oleh programmernya ngerti, bisa dilakukan gitu. Jadi programmer itu menerjemahkan dari aktivitas orang jadi aktivitas komputer lah. Oke, saya yakin di sini ada yang baru ke pemrograman, jadi akan saya mulai dari awal dulu. Jadi kalau diibaratin mas sekarang itu kalau bayi mah belajar jalan dulu deh, jangan dulu lari. Serunya agak nanti. Ya bisa lari, bisa loncatnya mah nanti. Sekarang mah belajar ngomong A, I, U, E, O dulu, baru ngomong. Ya. Kurikulum IF yang dipakai ke Anda adalah kurikulum data science. Jadi diharapkan Anda jadi ilmuwan data.
Apa itu? Jadi Anda punya data, Anda olah, bisa jadi apa tuh? Sebenarnya contohnya simple, ya. Saya punya perangkat GPS, dipasang di mobil, pasang di motor, di mobil lah ya, di mobil. Contohlah saya punya rental mobil, saya pasang GPS di mobil yang setiap saat ngirim koordinat. Ya, koordinat yang dikirim kan cuma lintang dan bujur doang, longitude latitude gitu. Masuk aja, masuk. Nah, datanya sih cuma longitude latitude doang, pada tanggal sekian, jam sekian, longitude sini, latitude sini, cuma gitu doang. Wah, tapi kan karena berhari-hari, berminggu-minggu dapat terkumpul data. Nah, kira-kira dari data itu kita bisa dapat apa? Bisa dapat informasi apa? Nah, itulah output Anda nanti. Satu, saya bisa tahu mobil sudah berapa kilometer. Dari titik 1 ke titik 2 dihitung berapa kilo, titik 2 ke titik 3 berapa kilo, titik 3 ke titik 4 berapa kilo. Dihitung, dapat jarak. Dapat apa lagi? Dapat ini mobil sering lewat tanjakan enggak ya? Oh, kalau mobilnya sering dipinjam dan sering lewat tanjakan, ini remnya harus sering-sering diperiksa gitu. Padahal kita nggak punya data rem, nggak punya data ketinggian, kita punyanya cuma data longitude, latitude. Nah, itu manusia bisa ngitung gitu. Tapi dengan data banyak mungkin prosesnya lama. Nah, kita pindahin ke komputer. Komputer nih, sok. Pilihin. Ini kira-kira mobil ini harus ngecek lagi rem kapan nih. Mungkin beda dengan mobil yang cuma dipakai di dalam kota gitu, yang datar doang gitu. Mungkin yang sering keluar kota harus banyak dicek. Dari data apa tuh? Ya, dari data GPS doang gitu. Tuh baru satu ya, data GPS. Anda bukan cuma bisa dapat data dari GPS, dari keyboard, tapi bisa juga dari sensor. Anda pasang sensor, misalkan hidroponik lah ya, tanaman yang tumbuh di air gitu ya, sayuran apa gitu. Pasang sensor di di air, nanti diukur berapa tingkat nutrisinya. Kalau tingkat nutrisinya udah kurang, otomatis ngasih pupuk, otomatis ngasih apalah gitu, ngasih air, ngasih pupuknya gitu. Otomatis orangnya mah nyantai, mungkin cuma lihat pakai HP doang. Ya, dari sensor. Nah, itu nanti jadi tugas Anda nih, ngolah data banyak. Tapi mungkin 3-4 pertemuan sekarang kita hanya main di data yang sedikit dulu. Nanti kalau Anda sudah bisa melakukan perhitungan, sudah bisa ngambil keputusan, nyuruh komputer untuk mikir, ini harus ngapain nih komputer gitu ya, percabangan istilahnya. Kemudian Anda sudah bisa ngatur supaya komputer bisa melakukan ngulang sesuatu aktivitas, baru kita main ke data yang banyak. Simple. Nyari nilai terkecil dari 10.000 data, nyari nilai terbesar dari 100.000 data, nyari nilai rata-rata, nyari modus, nyari frekuensi, dan lain-lain. Dan satu yang saya tekankan adalah jangan alergi matematik. Jangan alergi matematik karena ilmu komputer adalah ilmu matematik. Semuanya ilmu matematik. Anda mungkin pernah ke Tokopedia, pernah ke Bukalapak belanja A, B, C, tiba-tiba disaranin untuk belanja D. Itu ilmu matematik loh. Sorry, pernah belajar database? Zaman SD? Pernah? Ya, yang daring juga boleh ya berkomentar. Belum Pak, saya mah belum belajar database Pak di SD. Oke.
Tapi kalau gini di SD perasaan pernah lihat deh ya. Apa nih? Himpunan ya? Sorry, ilmu database itu ilmu himpunan. Kalau Anda ada istilah nih namanya query, select bintang from mahasiswa, itu artinya ngambil data dari tabel mahasiswa. Itu sama aja dengan ngambil himpunan data mahasiswa. Iya loh. Anda udah belajar database sebenarnya ya. Dari SD gitu. Jadi saya tekankan jangan apa nih? Jangan alergi matematik deh. Ya, saya kasih tahu ke Anda. Tuh Pak, tapi saya mah bingung matematik teh, udah nggak sanggup deh. Kayak pindah jurusan. Mumpung masih di semester 1 nggak boleh pindah jurusan, nanti semester 2 atau semester 3 baru boleh pindah. Jadi untuk sekarang rasain dulu nih IF. Kalau nggak kuat, nggak sanggup, mendingan ngomong ke orang tua, nggak sanggup di IF. Daripada nanti Anda keseret-seret terus di IF, semester 5, semester 6 masih banyak E-nya gitu, mendingan pindah ke prodi yang Anda suka. Ya, saya sadar tidak semua orang bisa jadi programmer, dan saya juga sadar tidak semua orang bisa jadi dokter, dan saya juga sadar tidak semua orang bisa jadi seniman. Saya kalau di DKV ancur-ancuran nilai saya. Ini orang ngebuat situs bagus tampilannya, warnanya gini. Saya buat sendiri, saya sendiri nyebut jelek. Ya, sehingga ada orang yang master web, ada web designer, dia orang jagoan ngedesain web, ada lagi web programmer, dia mainnya di programmingnya gitu, bagaimana koneksi ke database, bagaimana situs itu bisa nyimpen data ke database, ngambil data ke database, yang desainer urusan tampilannya gitu. Ada orang yang bisa dua-duanya, webmaster gitu. Ya, nah itu. Jadi saya sadari tidak semua orang bisa jadi programmer. Jadi kalau nanti ini pesan saya aja lah ya. Kalau Anda nggak cocok, mendingan ngomong dari awal ke orang tua. Nggak cocok gitu. Ya. Oke. Kita mulai ya. Mengenai sintak dasar, bagaimana kita memulai ngoding. Bagaimana nyuruh ke komputer hal sederhana. Contohnya suruh ngitung. Contohnya nampilin data doang gitu. Nanti bagaimana baca data dari keyboard, jadi kita masukin data, diolah oleh komputer, munculin hasilnya. Yang simple dulu, karena ada yang bingung gitu, gimana sih programming gitu. Oke, kita mulai dengan sintak dasar, dan karena ini mata kuliahnya namanya algoritma dan struktur data, jadi saya tidak akan langsung ngoding, saya akan jelaskan dulu bagaimana menuliskan algoritmanya. Nah, berikut adalah cara Anda nulis algoritma. Nah, ini notasinya pseudocode. Coding semu, kokodingan lah bahasa Sundanya mah ya, coding-codingan. Disebut coding bener enggak, disebut enggak coding kayak coding gitu. Kayak kode program gitu ya. Jadi ini masih orang awam pun masih bisa baca gitu, masih bisa ngerti lah ya. Strukturnya seperti ini ya. Awali dengan judul algoritmanya. Karena kalau nggak pakai judul, orang itu harus lihat dulu dalamnya, baru ini algoritma main catur ini. Kalau Anda udah pakai judul, orang udah bisa tahu dari awal ya. Biasakan tuh kalau nulis email pakai judulnya, subjeknya diisi ya. Supaya apa? Supaya orang bisa lihat, ini penting nih, dibaca.
Kedua adalah initial state, IS. Apa itu IS? Kondisi awal dari algoritma. Contoh, algoritmanya pengurutan data. Kondisi awalnya apa? Data belum terurut. Nah, nanti ada final state-nya. Kondisi apa yang harus tercapai setelah algoritma ini selesai dilakukan? Contohnya, data terurut berdasarkan nama, data terurut berdasarkan NIM. Contoh algoritma menghitung rute mobil. Initial state, data yang tersedia adalah data GPS. Final state menampilkan jarak yang ditempuh berdasarkan koordinat GPS. Nah, itu initial state dan final state. Kemudian blok berikutnya adalah blok kamus. Ya, kamus data atau deklarasi. Nah, disinilah Anda tuliskan daftar-daftar data yang akan terlibat. Nah, misalkan Anda ingin ngolah data pegawai. Oh, berarti pegawai itu punya nomor induk pegawai, punya nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Jadi data yang akan diolah Anda daftarin dulu di bagian kamus. Ya, karena Anda juga bingung kalau nggak gitu ya. Tiba-tiba, nilai ABC itu berapa gitu. Nggak pernah dijelasin ABC itu apaan. Ya, jadi ibaratnya ya, kamus itu tempat si komputer nanti minta tempat di memori. Butuh data apa aja nih? Nah, Anda tulis dulu di kamus. Tapi ini biasanya programmer atau bahasa pemrograman lama yang gini. Bahasa pemrograman yang baru biasanya kamus itu bisa ditulis di mana saja. Ya. Pemrograman zaman sekarang bisa pembuatan data bisa di dalam program sembarang aja sebetulnya. Kalau di zaman dulu di programming awal itu di awal harus didaftarin dulu. Oke ya. Nah, kemudian blok algoritma disinilah Anda tulis langkah-langkahnya. Nanti akan dicontohkan ya, 1 atau 2 lah ya, 1 lah ya. Minimal. Nah, disinilah Anda tulis langkahnya. Nah, nulisnya juga nggak harus bahasa komputer, terserahlah, yang penting mah dimengerti orang. Nah, lalu apa yang biasanya ada di dalam algoritma? Komputer itu nggak lebih dari 3. Ya, komputer itu butuh input, melakukan proses, kemudian melakukan output. Di mana-mana juga gitu. Ya, Anda masukin data, klik tombol sesuatu, keluar hasil. Kalkulator 50 plus 7, tekan sama dengan, langsung keluar. Ya, Anda di sistem informasi, nulis nama, klik cari, muncul nama-nama orang. Selalu input, proses, output. Selalu. Nah, jadi perintah-perintah yang selalu ada di dalam algoritma umumnya ya ini, input, proses, output. Inputnya bisa dari keyboard, bisa dari sensor, bisa dari file, bisa dari server di internet. Apa saya pengen ngambil tweet dari Twitter, bisa jadi input. Pak, saya itu ingin memperkirakan banjir di mana ya Pak ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan tweet orang Pak. Jadi kalau misalkan banyak orang yang nge-tweet hujan di daerah Setiabudi, di daerah Ledeng sana, biasanya hujan daerah mana? Nanti saya nge-warning orang Dayakolot misalkan. Ya berarti inputan Anda dari Twitter gitu. Jadi macam-macam input. Di algoritma mah cuma satu input aja udah.
Nah, kemudian kalau input diikuti pengenal, itu artinya digunakan untuk mendapatkan masukan data dari pengguna. Nah, data yang dimasukkan tadi kemudian akan disimpan di pengenal tersebut. Contoh, kalau ada istilah input nilai, berarti kita nunggu inputan data dari user, simpen ke data nilai. Sekarang saya nyebutnya data, nantinya saya nyebutnya variabel. Karena saya belum jelasin variabel, ya. Variabel itu bab selanjutnya. Jadi kalau ada input nilai, oh berarti nunggu data yang disimpan di variabel atau di data nilai. Input nama, berarti nunggu inputan user untuk disimpan di data nama. Nah, kemudian prosesnya, contohnya adalah operasi aritmetik, perhitungan, plus minus kali bagi. Komputer itu sumber katanya compute, menghitung. Komputer penghitung. Jadi segala macam yang ada di komputer itu melakukan perhitungan. Anda dapat rekomendasi produk itu juga hasil perhitungan. Rating Anda 3, rating Anda 4, rating Anda 5 dirata-ratain dan lain-lain, itu juga perhitungan. Ya, Pak, kan saya di komputer juga bisa main game. Dalamnya mah ngitung, mainin angka. Angka apa? 01. Ya. Oke, nah kalau sehari-hari Anda punya rumus itu A sama dengan B plus C gitu. Nah, kalau di algoritma pseudocode ada orang yang nulisnya gini. A panah B plus C. Ya, ini artinya apa nih? Ini artinya data A diisi dari perhitungan B plus C. Pakai panah. Pak, kenapa nggak pakai sama dengan? Sama dengan itu di banyak bahasa sering dipakai. Ya, ada yang sama dengan itu untuk membandingkan, misalkan gini, A sama dengan 7 gitu ya. Ini di bahasa beda bahasa pemrograman, beda arti. Di bahasa C, di bahasa Python, ini artinya isikan 7 ke 7 diisikan ke A. Tapi di bahasa Pascal ini udah beda lagi artinya. Di bahasa Pascal ini artinya apakah A isinya sama dengan 7? Nah, jadi di algoritma pakai simbolnya ini, panah ke sini. Jadi diisikan ke A gitu. Ya. Pak, saya mah lebih enak di algoritma itu pakai sama dengan, silahkan. Saya sendiri tidak akan membatasi algoritma. Algoritma mah mau ditulis gini boleh, mau ditulis notasi deskripsi boleh. Lah wong resep masakan aja itu algoritma kok. Ya, Anda mungkin lihat resep masakan di koran, itu juga udah algoritma. Ya. Oke, ini contoh total nilai diisi dari 30% kali nilai UTS ditambah 70% dari nilai UAS. Nah, input sudah, proses sudah. Selanjutnya adalah output. Nah, output digunakan untuk menampilkan sesuatu ke luar dari komputer, bisa ke layar, bisa ke printer, bisa ke file, bisa ngirim data ke server sana. Terserah outputnya mau apa, bebas lah. Ya, komputer banyak yang bisa dilakukan. Mau nyimpen mau sekedar nampilin ke layar bisa. Ngirim data ke printer bisa, ya.
Nah, jadi contohnya di sini outputkan gaji pegawai. Nah, ini artinya ngeluarin hasil yang namanya gaji pegawai keluar. Terserah nih outputnya mau ke layar ataupun ke printer ataupun ke file. Boleh, bebas ya. Kemudian output nama saya plus nama. Oh, nama saya digabung dengan nama. Jadi kalau kebetulan di memori namanya adalah Udin, berarti nanti akan muncul nama saya Udin. Sering kan Anda login, ya. Login Ade, nanti selamat datang Ade. Nah, itu cuma bagaimana Anda ngatur output si komputer. Nah, ini sekedar contoh penulisan algoritma. Ya, saya membuat semua algoritma, yaitu keterangan lulus berdasarkan nilai. Initial state-nya apa? Kondisi awalnya. Kondisi awalnya adalah data nilai diinputkan oleh user. Apa kondisi akhir? Menampilkan keterangan lulus. Data apa yang terlibat? Berarti kamusnya adalah nilai tipenya integer. Apa itu integer? Sementara makan dulu aja lah. Integer adalah bilangan bulat. Udah. Bilangan bulat bukan cuma 0 ya. 1, 2, 3 juga. Bilangan bulat bukan cuma karena bentuknya bulat ya. Tahulah ya bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, untuk sekarang makan aja dulu integer. Nah, lebih jelasnya ada di bab selanjutnya. Kita lihat apakah hari ini ataukah minggu depan saya jelaskan. Saya lebih baik Anda paham dulu satu-satu. Jangan, oke jatah hari ini 2 piring, habisin 2 piring. Ya kalau sanggupnya 1 piring, mah 1 piring dulu aja. Nah, algoritmanya apa nih? Algoritmanya adalah pertama, minta dulu data ke user, simpen di nilai. Input nilai. Jadi tunggu dulu data dari user, simpen di data nilai. Kemudian, nah disinilah kita nyuruh komputer untuk ngambil keputusan. Komputer, jika nilai melebihi dari 45, nanti tulisin ya lulus. Nah, disinilah Anda nyuruh komputer mikir, ngambil keputusan. Else, nah kalau misalkan tidak lebih besar sama dengan, artinya lebih kecil dari 45, maka tulisnya lu tidak lulus ya. Sehingga nanti kalau ada orang yang nulis 70, maka keterangannya lulus. Kalau ada orang nulis 40, maka keterangannya tidak lulus. Nah ini algoritma, segini aja nulis algoritma, mas saya nggak bakalan nerangin panjang-panjang. Yang penting ada algoritmanya, judulnya, ada initial state-nya, final state-nya, kamusnya, algoritmanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, karena berikutnya kita langsung main ke Python. Bagaimana Anda membuka Python, bagaimana sedikit-sedikit nyuruh komputer. Monggo, ada yang mau tanyakan, yang online juga, yang daring juga boleh nanya ya. Belum ya, gampang gitu ya. Oke, kita masuk ke bahasa pemrograman. Yang akan kita pakai adalah Python ya. Zaman sekarang zaman Python untuk ngoding. Dulu ada Pascal, ada C ya. Sekarang kita ke Python. Kenapa? Lebih mudah dipelajari, lebih seru, banyak library-nya. Ya. Nantilah ya. Kalau udah waktunya Anda butuh apa, nyari di internet, jalanin di program Anda gitu. Oke, kita mulai dengan menjalankan Python. Nah, jadi kalau Anda ingin menjalankan Python, ada 2 mode yang bisa Anda pakai. Satu adalah mode interaktif, dan yang kedua, nanti ada mode namanya mode script. Nah, kita mulai dengan mode interaktif dulu, ya. Mode interaktif, dengan mode interaktif, Anda nyuruh Python itu satu perintah, satu-satu. Anda tulis, enter, nanti Python jalanin. Anda tulis perintah, enter, Python eksekusi, gitu ya. Jadi Anda nyuruhnya satu-satu, interaktif gitu.
Jadi Anda nyuruh komputer, Anda nyuruh Python, Python langsung jalanin gitu. Itu interaktif, ya. Dengan mode ini setiap baris diterjemahkan atau dieksekusi, dijalankan oleh si Python dan akan langsung memberikan balasan, responnya. Nah, mode ini sangat cocok untuk mencoba-coba baris perintah. Misalkan Anda nemu di internet, perintah ini bagus buat ngewarnain gitu. Ngewarnain tulisan. Nah, Anda coba. Anda nyobanya di mana? Di mode interaktif dulu. Oh, nanti kalau udah jagoan, ya bolehlah pindah ke mode script. Mode ini juga disebut dengan mode REPL. Ya, itu singkatan dari read, evaluate, print, dan loop. Jadi di mode inilah kita nyoba-nyoba baca data, kita nyoba-nyoba mengevaluasi, ngetes-ngetes, dan coba-coba mengoutputkan data, yaitu print, ya, dan coba ngulang, loop. Nanti kalau Anda udah yakin, oke, jadiin script gitu. Mode ini sangat cocok untuk programmer pemula di mana dapat menolong mengevaluasi baris-baris kode dan memahami proses eksekusi dengan baik. Jadi, oh ini gunanya buat gini loh, oh kalau gini loh gitu. Oke, nanti Anda akan nemu lambang tanda lebih besar 3 kali ngederet, itu Python prompt istilahnya. Nah, menyatakan bahwa Python udah siap disuruh. Ya, jadi saya nyebutnya sekarang Anda itu belajar nyuruh, bukan belajar menggunakan komputer. Belajar nyuruh komputer. Hasil akan segera ditampilkan di bawahnya. Nah, kalau mode script, nah itu lebih advance lagi. Ini digunakan oleh programmer untuk nyusun instruksi-instruksi, sederetan instruksi dalam sebuah file dulu. Simpan dulu ke file, nanti dieksekusi sekaligus. Jadi nggak harus nunggu ditulis enter, tulis enter. Jadi satu script dijalanin langsung. Jadi kalau diibaratkan mah udah ada skenario-nya gitu buat komputer. Komputer ini skenario-nya jalanin sekaligus gitu. Nggak nyuruh satu-satu gitu. Nah, biasanya nama filenya diakhiri dengan .py. Ekstensi filenya .py. Python ya. Nah, Python akan membaca file dan mengeksekusinya dan menyajikan hasil yang diinginkan. Eksekusinya tetap satu-satu loh ya. Jadi misalkan ada 10 baris perintah, tetap aja dieksekusinya satu-satu. Cuma ya nggak harus nunggu user nulis gitu. Mode ini sangat cocok untuk baris kode program yang sudah mulai banyak. Nah, kita mulai dengan Python mode interaktif. Karena mode ini akan selalu ada kalau Anda install Python. Oke. Ya, yang online juga siap-siap ya. Anda mungkin bisa kecilkan layar ini. Ya. Oke, kita mulai membuka Python dengan mode interaktif. Caranya adalah Anda cari command prompt, tahu kan caranya? Ya, Anda nyari ke Windows System atau Windows R juga boleh, nulis CMD. Ya, di sini Windows System ada command prompt. Kalau yang udah biasa nulis di run CMD. Nah, ya. Nah, di sini biasanya C user, nah profile yang lagi login sekarang. Oke, yang daring sudah sampai sini. Ini caranya ya. Nah. Sudah muncul Python-nya? Dah ya. Oke. Saya sengaja background-nya saya putihin command prompt-nya ya supaya lebih enak ngelihatnya. Nah, untuk membuka interpreter penerjemah, jadi penerjemah bahasa Python ke bahasa komputer,
Anda gunakan Python atau Py saja boleh, ya. Python nanti muncul seperti ini, ya, atau Py saja juga sama saja kok. Ya, silahkan nih, Python atau Py boleh. Nah, inilah yang disebut Python prompt. Ya, silahkan. Kalau ada kesulitan langsung ngomong. Ya, Pak, saya nggak masuk nih. Kenapa? Ya, mungkin komputernya lagi ngaco. Ya, silahkan. Ada yang bermasalah? Enggak ya? Oke. Ya. Python atau Py. Nah, di sini Anda cobalah ya, suruh-suruh komputer. Ya, tunggu ya, saya keluar dulu biar lebih enak nih ngelihatnya. Python. Nah, coba Anda nyuruh ke komputer. Python 8 dikali 7 berapa? Enter. Dijawab dia, 56. 5 bintang-bintang 2 pangkat gitu ya. Oke, ya. Contoh lain. Coba jadinya apa nih? Pakai kutip ya haknya. Nah, itu Anda nyuruh komputer. H 10 kali. Di bahasa lain nggak boleh loh. Ada teks dikali. Di Python boleh. Artinya bulan 10 kali. Ini hal sederhana. Ya, hal sederhana yang bisa dilakukan oleh bahasa pemrograman. Nah, ini mode interaktif. Kita tulis enter gitu. Nanti kalau Anda sudah yakin, udah mantep nih. Wah, nanti yang Anda lakukan adalah import data dari import library gitu ya. Kemudian nanti Anda lakukan get data from Twitter yang mengandung hashtag Unicom gitu. Enter, ngambil data langsung ke Twitter nantinya ya. Ini contoh saja ya. Nah, sekarang contoh saja nih. Contoh bahwa kita bisa nyuruh komputer berulang ya. For i in range. Kalau saya nggak bakalan banyak-banyak, 5 aja. Kalau Anda mau 500 juga boleh. Titik 2 itu maka. Kemudian agak menjorok, terserah 1 spasi, 2 spasi, 3 spasi juga boleh. Print i. Udah gitu langsung enter kalau udah ini ya. Sip. Tuh, Anda nyuruh ngulang komputer sebanyak 5 kali. Dari 0 sampai 4. Anda mau 500 silakan, mau 1.000.000 mah enggak. Dengan cuma 2 baris ini Anda nyuruh komputer melakukan pengulangan. Ini akan saya jelasin nanti mungkin sekitar 4 pertemuan lagi. 3 atau 4 pertemuan lagi baru saya nyampe ke materi pengulangan.
dua enter, masukin ke spasi. Itu artinya breaking. Jadi itu artinya print itu bagian dari yang diulang. Itulah cara Anda nyuruh komputer untuk ngulang sesuatu. Jangan 5, Anda mau 10, 100 silakan buktiin bahwa Anda nyuruh komputer itu gampang. Print itu digunakan untuk output. Ya, kalau di algoritma output, kalau di Python print. Di bahasa lain ada check out, ada write learn. Beda bahasa beda-beda lah, ibarat kita aja lah. Abi bogo kanjen itu orang Sunda. Saya suka kamu itu orang Indonesia. I love you itu orang Inggris. Cuma beda bahasa doang. Maksudnya mah sama. Oke, bisa ya? Oke, gimana kalau kita ingin terlibat dengan data? Nah, kalau tadi di algoritma Anda harus deklarasikan dulu, tulis dulu di kamus. Di Python mah nggak usah, Anda cukup tulis aja gini. A sama dengan 7. Enter. B sama dengan 3 misalkan, ya. Nah, ini A sama B itu udah ada di memori nih. Pengen dihitung jadi C. C sama dengan A plus B. Udah dihitung nih di memori. Komputer tampilin dong. Print C 10 katanya. Nah, ini tiap-tiap baris perintah ini nanti kita susun di dalam program, dalam script. C adalah A kali B. Print C. Komputer A-nya mintanya dari user ya. Input. A-nya mau berapa gitu. Sorry, kebiasaan titik koma ya. Nah, karena input itu menghasilkan teks, maka harus dikonversi jadi angka. Integer kan, misalkan. Nah, buka kurungnya harus sama. Anda punya buka kurung 2, tutup kurungnya juga 2. Enter. Apa yang terjadi? Nah, ini perintah A sama dengan integer input A. Ini artinya minta data untuk A, nanti jadiin angka. Angkanya simpen ke A. A-nya berapa? 120. Nah, kemudian saya print A-nya. 120 sekarang nilainya. C adalah A kali B. Kalau print C berarti 120 kali 3 karena B terakhir itu 3.
Oke. Untuk keluar dari sini, untuk keluar dari yang Python command prompt, Anda gunakan exit buka kurung tutup kurung. Ya. Enter, maka Anda keluar. Oke, ini cara pertama, Anda menggunakan interaktif, mode interaktif Python dengan menggunakan command prompt. Ya. Oke, ini boleh Anda tutup, ya, boleh Anda close atau Anda exit juga boleh, ya. Cara kedua, menggunakan aplikasi bawaan dari Python. Ya, menggunakan aplikasi bawaan dari Python yang namanya idle. Ya. IDE, Integrated Development Environment, lingkungan tempat Anda ngoding gitulah ya. Oke, caranya adalah Anda masuk ke start menu, cari Python. Ya. Masuk ke start menu, cari Python, di sini ada idle. Nah, enaknya idle ini. Nah, ini kalau Anda mau copy paste gampang, nggak kayak tadi. Ya, mode command prompt. Bisa sih copy paste di command prompt, cuma nggak sesimpel ini, Ctrl C, Ctrl V gitu. Ini intinya sama aja. Sorry. A-nya nggak dikenal ya, karena beda lagi sama yang tadi. Sama saja. Nah, kalau ada error gini, jangan panik. Nama A nggak dikenal, karena di atasnya kita nggak pernah ngisi A. Sama ya dengan yang tadi, Anda mau A diisi 6, B diisi 12, print A dikali B, boleh ya. 6 kali 12 dapat tuh 72. Intinya sama dengan yang tadi ya. Intinya Anda main satu perintah, enter, satu perintah, enter, satu perintah, enter. Ya. Oke, exit. Buka kurung, tutup kurung. Nah, ini contoh yang tadi ya. Nulis 5+7, ngeprint tulisan. Kalau tadi printnya print angka ya, print tulisan boleh, tapi diapit dengan kutip ya. Saya contohkan saja lah ya. Print ya, print ABC gitu. Jadi print digunakan untuk menampilkan sesuatu ke layar ya. Kalau di algoritma output. Ini contoh tadi pengulangan ya, for i dari 1 sampai 5 nulis print i. Oke.
Berikutnya, naik level nih. Berikutnya adalah naik level ke mode script. Python mode script. Nah, yang akan saya demokan ke Anda adalah versi paling dasar banget. Ya, lihat. Untuk ngetiknya saya pakai Notepad. Nggak pakai aplikasi khusus untuk Python, nggak. Pakai Notepad aja jalan kok. Pak, kan ada nih PyCharm, udah pada install mungkin ya. Tidak semua komputer punya PyCharm. Contoh, tiba-tiba Anda masuk ngelamar kerja lah. Dites. Coba buatin program sederhana deh. Ini komputernya gitu. Nggak ada PyCharm, mau gimana? Sorry, nggak bisa, nggak ada PyCharm gitu. Ada Notepad, pakai Notepad lah. Ya, jangan kehabisan akal. Nah ini nanti naik, makin bagus nanti toolsnya, alatnya. Oke, silahkan masuk ke Notepad. Ya, masuk ke Notepad, kemudian kira-kira tulis seperti ini, hello world, kemudian A diisi 7, B diisi 8, C adalah A plus B, tampilkan C. Jadi dideretin nih perintahnya, nanti dieksekusi sekaligus. Oke. Print A sama dengan 7, B sama dengan 8, C adalah A plus B, print dari C ya. Sudahlah ya, ngetik segini mah masa belum beres ya. Oke, langkah selanjutnya adalah Anda save filenya. Nah, saran saya adalah simpan di drive D, jangan di C nyimpennya ya. Karena kalau tidak salah di komputer sini ketika Anda di restart maka C-nya dikembaliin lagi. Ya, di freeze. Jadi nyimpen di D, buat folder, gunakan NIM Anda biar nggak ketukar sama orang lain. Nah, oke, silakan buat folder, kemudian masuk ke foldernya, kemudian Anda kasih nama nih, misalkan namanya tes.py. Save. Nah, kalau saya sudah ada nih, replace aja lah. Nah, ini baru script, ini bahasa Python, belum bisa dieksekusi oleh komputer karena harus minta dulu Python untuk oke, Python terjemahin nih satu-satu, jalanin nih satu-satu gitu. Nah, untuk
untuk nyuruh agar script ini bisa dieksekusi oleh Python, Anda buka lagi command prompt. Nah, cara pertama adalah cara yang Anda panggil seperti ini, ya. Ini nyebutnya cara absolut. Jadi Anda tulis Python, Anda tulis nama filenya di D folder 101 ini, ya, sesuaikan dengan NIM Anda, kemudian tes.py. Nah, ini artinya Python eksekusi dong file yang ada di tes.py di folder D. Enter. Nah, maka langsung eksekusi nih hello world dengan C-nya 15 gitu. Oke, ya. Nah, tetapi kadang Anda nulis file Python itu di dalam banget. C user, nama user dan lain-lain. Nah, kadang kita capek nulis nama foldernya. Ya. Nah, oleh karena itu, biasakan Anda untuk pindah dulu ke foldernya. Jadi, karena kita sedang berada di drive C, kita ingin pindah ke drive ini, ke drive D, maka pindah drive dulu. Tulis D.2. Maka promptnya berubah nih, bahwa sekarang lagi aktif di drive D. Ya, ini digunakan untuk pindah drive. Anda generasinya generasi Windows Explorer, ya. Klik ini, klik gitu ya. Nggak pernah tahu apa yang terjadi ketika klik folder gitu. Ya, saya generasi seperti ini, generasi disket saya. OS aja bawa sendiri. Oke, saya udah ada di drive D, tinggal masuk ke folder ini. Nah, yang perlu saya lakukan adalah change directory, CD. CD 101.97.025. Nah, lihat. Ininya juga udah seperti ini. Nah, kalau udah di sini, Anda bisa buktikan file yang ada. Nih, file yang ada. Jadi di folder ini ada tes dan tes2py. Ini mungkin bekas kelas kemarin lah ya. Nadir itu lihat directory. Nah, kalau Anda sudah berada di folder ini, jadi nanti kalau ingin eksekusi Python cukup gini. Python langsung tes.py. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, programnya nih mau diubah. Nah, kalau Anda mau mengubah program, misalkan, nggak mau plus nih, pengen kali, atau nggak gitu deh, saya pengen nambah gitu di bawahnya, pengen nambah perkalian, silahkan, ya boleh, nggak masalah. Nah, tapi yang Anda harus lakukan adalah pertama tulis dulu, udah gitu Anda save, sesudah Anda save, Anda kembali ke command prompt, jalankan ulang. Ini 7 dan 8. Kalau diplusin 15. Kalau dikalikan 76. Contoh ya. Oke, Anda ngerubahnya, jangan ngerubah itu, ngerubah ini aja. Jadi A-nya diinputkan oleh user.
integer input masukkan A. Yang B-nya juga ingin input dari user, boleh. Integer input, terserah bahasa yang di dalam kutip, terserah. Ya, Eusian A, Eusian B, ya. Oke. Save. Nah, nanti kalau ini Anda udah save, Anda jalankan, lihat dulu. Nah, nanya nih, masukkan A 45, masukkan B 7. Oke, 52 gitu. Nah, ini udah membuat program nih, Anda udah punya program buatan sendiri. Membuat kalkulator, program kalkulator penjumlahan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, itu kalau Anda menggunakan Notepad plus Command Prompt. Ya, repotnya itu. Ngetik di Notepad, save, keluar dulu ke Command Prompt, jalanin lagi, ya. Repot. Tapi ini dijamin bisa jalan. Komputer mana yang nggak ada Notepad-nya coba? Ya, semua yang Windows ada Notepad-nya. Yang Linux pun ada buat nulis teks itu ada. Ya, pakai VI, pakai apa bisa. Ya, di Linux minimal VI ada. Ya. Oke, supaya nggak capek ngetik, ya nanti klik kanan, copy dulu deh. Copy saja filenya ya, biar nanti tinggal copy paste. Langkah selanjutnya adalah, nah cukup dengan satu aplikasi, yaitu idle. Ya, jadi Anda masuk ke idle, masuk ke start menu idle, Python, idle Python, Anda klik. Nah, di sini Anda, ya kalau sudah masuk, tinggal file new, file, new file. Nih ada editor mirip Notepad, tapi punya kemampuan lebih karena di sini Anda bisa run dan lain-lain. Ini tinggal di paste aja yang tadi. Oke, Anda masuk ke idle, file new, paste. Nah, sekarang ini ngerunnya, nggak harus nyari dulu pindah ke command prompt, pindah folder dulu. Anda silakan langsung run.
Cuma ada pertanyaan nih, mau di save dulu nggak? Oke, kita save. Nah, kita simpan di folder tadi deh. Di drive D, NIM Anda misalkan tes2.py. Ya, save. Nah, ini langsung muncul di sini hasilnya. Ini run-nya nih. Dia akan kembali ke layar idle. Ya, ini editornya, ini tempat run-nya. Anda tinggal isi di sini, ya. Nah, ini lebih enak daripada Notepad dan Command Prompt. Karena sudah jadi kesatuan nih editornya dan aplikasi run-nya udah jadi satuan, yaitu idle. Nah, apa itu idle? Nah, idle itu awalnya itu IDE. Ya, IDE itu istilah Integrated Development Environment. Ya, jadi lingkungan pengembangan software yang terintegrasi. Editornya di sana, buat run-nya di sana, eksekutornya di sana. Nah, kenapa di Pascal? Kenapa di Python disebutnya idle? Jadi Python itu diambil dari nama show, acara TV gitu. Nah, di acara TV itu ada tokoh yang nama belakangnya itu idle. Ah, deket nih sama IDE gitu. Itu yang dipakai kayaknya. Oke, ya. Jadi kalau Anda melakukan perubahan, saya pengen jadi pangkat nih. Oke, run, save dulu. Oke, langsung eksekusi itu ya. 12 pangkat 4, 20.736. Oke, baik yang online ataupun yang offline, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, sepertinya belum ya. Oke, copy lagi deh. Ya, kemudian tutup. Ini mah ya, idle-nya sekian dulu. Ya, itu kalau Anda pakai idle. Nah, yang ketiga, cara ketiga adalah apa ini? Menggunakan editor yang spesial buat ada yang nanya. Wah, jangan cepat-cepat. Oke, ada masalah apa dengan kecepatan? Makanya saya nanya dulu, ada yang mau tanyakan tidak? Yo. Ini saya rekam ya, jadi nanti Anda bisa nanti saya upload di YouTube, nanti saya kasih linknya di grup. Ya, jadi yang agak tertinggal juga masih bisa lihat lagi. Nanti kalau Anda masih pusing juga, masih belum ngerti juga, tanyain via grup. Nanti saya jawab, ya. Kenapa via grup? Ya, supaya orang lain juga tahu. Ya, mungkin ada yang punya pengalaman yang sama dengan Anda, gitu. Oke, selanjutnya adalah editor. Emang buat Python. Wah, banyak sekali toolsnya di dalamnya, ya. Oke, masuk ke ini salah ya. Oke, modulnya salah nih ya. Anda masuk ke PyCharm. Silakan cari. Menunya ada di start menu JetBrains. Ini pabriknya JetBrains. Kemudian
JetBrains PyCharm. Nah, yang diinstal di sini adalah versi community, versi gratisnya lah ya, versi komunitas. Oke, sudah masuk ke PyCharm-nya. Mungkin ada yang tampilannya seperti ini, atau mungkin ada yang tampilannya seperti ini. Ya, nih, ini kalau pertama kali dipakai. Nah, kalau tampilan seperti ini, Anda tinggal klik Create New Project. Tapi bagi yang di lab, kayaknya tampilannya udah seperti ini nih. Nah, yang perlu dilakukan adalah File, New Project. IF berapa ini? IF 6. Tulis aja lah nama projectnya belajar 6 gitu ya, supaya nggak bentrok dengan project kelas lain. Belajar 6. Nah, yang di bagian sini jangan dulu dipikirin sekarang ya. Buat yang ngerti ini mah ya, di sini ada virtual environment, lingkungan virtual. Anda mau pakai Python versi berapa bisa milih di sini. Anda mungkin masih menggunakan Python versi lama, bisa milih, oh yang ini mah versinya Pythonnya versi 2, aplikasi ini versi 3 gitu. Jadi di dalam satu komputer bisa banyak sekali versi Python. Boleh. Nah, nanti yang dieksekusi yang mana Anda pilih di sini. Tapi itu mau urusan nantilah ya. Jadi ada fitur tertentu yang versi baru support, versi lama mah enggak gitu. Karena ada seperti itu. Tapi karena Python udah lama nih, udah banyak aplikasi yang dibuat dengan versi-versi lama. Jadi daripada programnya hilang, berarti masih di-support dengan versi lama. Jadi kita buat lingkungan lama. Eksekutornya eksekutor lama. Gitu. Karena bahasanya bahasa lama. Ini karena kita cuma diinstal satu Python, ya masuknya ke sini. Ya, klik Create. Nah, disinilah proses meng-create project, termasuk environment-nya. Mau di mana nih dibukanya, di window ini atau di new window? This window juga boleh, ya. New window artinya di window baru aplikasinya. Nah, ini lagi persiapan. Banyak sekali filenya. Membuat dunia baru. Oke, kalau anda sudah buat project, nah kita tinggal buat filenya ya di project Anda di sini ya, klik kanan New Python File. Di sini Anda bisa membuat file macam-macam ya, tapi ya karena kita belajar Python kita pakai Python File. Oke, klik New Python File, beri nama misalkan test3. Nggak perlu pakai .py karena otomatis dikasih .py. Oke, langsung paste di sini kalau masih ada yang tadi. Wah, udah menghilang ya.
Oke. Kalau sudah ada source code-nya, gimana eksekusinya? Nah, Anda tinggal klik run. Ada tombol run di sini, submenu run. Anda klik, pilih dulu tes 3. Artinya kita akan eksekusi yang tes 3 PY. Eksekusi. Nah, maka hasilnya ada di bawah nih. Masukkan A 12, masukkan B 3, 1728. Jadi editornya di sini, run-nya di bawahnya gitu, satu layar gitu. Kalau tadi kan kalau pakai idle, ada idle-nya, ada editornya. Kalau di run balik lagi ke idle-nya, eksekutornya. Kalau ini di satu layar. Nah, di mana disimpannya? Nah, Anda lihat lah ya, projectnya di sini ada nih nama filenya. Di C, user, folder Anda, dan lain-lain. PyCharm project, belajar 6. Ini sih kalau di saya ya. C, user, PyCharm project, belajar 6. Nah, ini foldernya. Ya. Nah, ini nih, test3.py-nya. Ini environment-nya. Anda edit. Saya pengen jadi pembagian deh. A dibagi B. Execute boleh, tinggal klik run yang di atas. Ya, A-nya 5 pangkat 4. 5 bagi 4, 1,25. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sepertinya untuk bab selanjutnya waktu kita nggak bakalan cukup. Jadi saya tunda saja di pertemuan depan saja. Kebetulan materi minggu depan materinya sedikit. Absensi saya ambil dari aktivitas di LMS ya. Biar semua orang juga ikut beraktivitas gitu. Kalau saya ngabsen yang hadir, gimana yang nggak hadir? Oke, punya saya nggak bisa di-run. Oke, saya minta Anda untuk silakan share screen. Ya. Di sini juga saya menyertakan nih beberapa hal yang mungkin error. Mungkin Anda nulis print hello world nggak pakai kutip ujungnya. Mungkin Anda hello world nggak pakai tutup. Mungkin Anda membuat variabelnya A kecil, tapi di sininya A kapital. Nggak boleh tuh kalau di Python, kalau di bahasa Pascal boleh. Ya, jadi kalau Anda buat variabel A kecil, maka kalau Anda mau pakai, ya pakainya A kecil juga. Kemudian ada menjorok dikit nih, ini nggak boleh di Python, harus rata. Kecuali kalau ada if, ada pengulangan, nah itu baru menjorok. Nah itu akan dijelasin nanti. Ya. Sharing aja, sharing saja ya. Ini ada yang error, sharing aja. Silakan komputernya Anda sharing atau Anda perlihatkanlah videonya. Ya, ini saya sudah perbolehkan untuk share. Silakan kalau mau share.
Kalau lihat dari errornya sih katanya filenya nggak nemu. Saya sudah perbolehkan untuk share ya, so silakan. Coba run, menu run. Run, jangan yang itu, jangan yang main, yang bawah. Karena nama file Anda bukan main tapi test3. Run, menu run di atas, dekat menu, run, file, edit, view, navigate, code, refactor, run. Pilih run yang bawah. Oke, klik. Ada pilihan nih. Klik pilihannya. Atau gini deh, Anda klik kanan nih di test3py-nya. Klik kanan. Yap. Itu run test3. Run test3. Sip. Oh iya Pak. Makasih Pak. Yo, itu defaultnya nama filenya itu main.py, sedangkan Anda ngebuatnya test3 gitu. Nggak masalah sih. Nah, run selanjutnya itu pasti yang itu, yang test3. Coba dulu diisi dulu aja A-nya. Oke, coba run yang ini nih. Nggak kelihatan sih ini. Boleh, run itu juga boleh sekarang. Nah, itu run-nya udah berubah tuh, run test3. Oh iya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Makasih Pak. Ya. Boleh di end share-nya. Share-nya di end, bukan M-nya di share ya. Simple, program itu gini, input, proses, output. Nah, nanti Anda sering main di sini, banyaknya di sini, ya. Anda punya data 1000 buah, pengen nyari terkecilnya berapa, ada berapa banyak gitu. Nanti di sini ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya.
Materi selanjutnya adalah tipe data dan variabel ya. Tapi nggak mungkin nih dalam 5 menit beres. Jadi saya tunda ke minggu depan karena ya ini karena Senin kemarin ngajar teori, harusnya saya ngajar dulu teori baru praktek. Kemarin saya nggak ngajar ya. Oke, saya tutup saja perkuliahan untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link dikirim di grup ya. Terima kasih Pak. Ya.